Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'afillah rahimahullah ta'ala. Allah mempertemukan kita kembali. Kemarin dalil yang 1 sampai dengan 9 mengambil Al-Quran, tetapi itu hanya perintah saja, suruhan, ya. Tidak ada sedikit pun yang mengambil dalil tentang cara. Ya. Dalil yang ke-13 sekarang halaman 37. Silakan baca, Fadal. Dalil yang ke-13 tersebut dalam hadis Ibnu Majah begini. Artinya, dari Abdillah bin Bisir, beliau berkata bahwasannya seorang badui bertanya kepada Rasulullah SAW bahwasannya syariat Islam sudah banyak saya terima, maka terangkanlah kepada saya sesuatu yang mudah dikerjakan. Nabi menjawab, hendaklah lidahmu selalu basah dengan zikir Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah, jilid 2, pagina 418. Dari hadis ini ternyata bahwa zikir itu ialah membaca dengan lidah. Nah, ini jawaban dari Akhwanto ya kemarin, ya. Tapi boleh, ya. Ya, boleh. Ini baiknya adalah lebih utamanya dengan lidah. Sampai ada dalil yang menyatakan, ya, sampai orang-orang menganggap engkau seperti orang gila karena berkemik terus, ya. Berkemik terus. Padahal silahkan. Dalil ke-14, Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya bahwasannya bagi Allah 99 nama, yakni 100 kurang 1. Barang siapa menghafalkan, menyebut di luar kepala, niscaya akan dimasukkan ke dalam surga. Hadis Bukhari, Sahih Bukhari, juz 4, pagina 195. Arti as-soha dalam hadis ini menurut Imam Bukhari ialah al-Fatiha, yaitu menghafal di luar kepala. Jadi lafaz zikir itu bukanlah Allah saja, tapi juga boleh nama-nama Tuhan yang lain yang 99 banyaknya. Nah, ini ada ahfad, asal katanya hafid, ya. Hafid artinya hafal. Hafal itu bukan bacaannya saja, tetapi maknanya. Didasarkan kepada surat 75 ayat 16 sampai dengan 19. Kemudian surat 7 ayat 180 tentang Asmaul Husna, ya, itu. Jadi di sini adalah bukan menghafal di luar kepala, ya, tetapi menghafalnya di dalam kepala, ya, bukan di luar kepala, ya. Dalil yang ke-15. Dalil yang ke-15, Tuhan berfirman, artinya, katakanlah hai Muhammad, serulah Allah atau serulah
Rahman, mana saja nama Tuhan yang kamu seru adalah baik. Dia mempunyai nama-nama yang baik. Al-Isra 110. Itu Anda harus gandengkan dengan surat 7 ayat 180. Ya. Ada. Habis. Nanti. Ya. Iya. Ya. Kenapa demikian? Harus bergandeng. Karena kalau di dalam surat 7 ayat 180, Anda boleh lihat di sana, akan ada orang yang menyalahgunakan Asmaul Husna. Paham ya? Akan ada orang yang menyalahgunakan Asmaul Husna. Surat 7 ayat 180. Tuh, kenapa saya harus gandengkan dengan itu? Ya. Dan tinggalkan orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Ya, menyalahartikan nama-namanya. Yang diperkenankan itu seperti contoh di antaranya, ya Ghafurul Ghaffar faghfirli. Loh, begitu. Ya Fattah, ya Wahhab fahablana. Itu boleh. Ya Fattah, duhai zat yang maha membuka. Ya Wahhab, duhai zat yang maha pemberi. Fahablana, maka berikanlah kepada kami. Loh, begitu. Ya. Di dalam tahlil Yasinta itu ada irhamna ya arhamar rahimin. Itu ada. Ya. Belas kasihanilah kami, duhai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, tetapi yang tidak boleh adalah berjamaah bacanya itu kemudian dilakukan ya arhamar rahimin irhamna. Ya kan gitu tuh. Ya. Kalau tukang begitu ya. Ya tidak ada itu. Ya, kan banyak tuh ya. Enak memang dengan lagu itu enak, indah sudah. Ya, itu, ya. Silakan lagi. Nanti ini Anda miliki, ya. Nanti saya pakai dulu. Terus kan? Dalil yang ke-16, nama-nama Tuhan yang 99 itu tersebut dalam hadis Tirmizi begini. Artinya, dari Abi Hurairah, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW bahwa sanya Tuhan Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa menghafal semuanya akan dimasukkan dalam surga. Ya sama itu ahsoha. Di situ katanya ya, isman man ahsoha dakhalal jannah. Ahsoha. Di situ tidak boleh lepas daripada surat 75 ayat 16 sampai dengan 19. Ya. Tidak boleh. Artinya apa? Bukan kemudian menghafal. Banyak orang yang cuma menghafal. Ya. Kemudian menyalah artikan. Dari mana dalilnya? Sampai-sampai ditulis. Ya. Ditulis. Ya Latif. Ya. Ya Latif. Ya Fattah. Ya Rozak. Wow, masukkan peci. Biar disenengin orang. Pakai bunga kantil. Supaya apa? Orang kantil, kemantil katanya orang Jawa. Ya. Begitu. Kenapa ditaruh di kepala? Untuk menghormati, alasannya begitu.
Ya, banyak hal itu yang salah. Tentang Asmaul Husna tentu saja sudah tahu semua itu ya. Kemudian Fadal, dalil yang ke-17. Dalil yang ke-17 tentang zikir yang harus dibaca sesudah selesai sembahyang. Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, barang siapa sesudah sembahyang tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan untuk mencukupkan 100 ia mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, tak bersekutu baginya, ia memiliki semuanya, untuknya segala puja, dan ia kuasa memperbuat segala sesuatu, maka orang yang mengucapkan itu diampuni Tuhan dosanya, walaupun dosa itu sebanyak buih di laut. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Lihat Sahih Muslim pertama halaman 241 dan Al-Azkar halaman 68. Jadi adalah baik sekali membaca zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan penutupnya dibaca La ilaha illallah sampai akhirnya. Orang yang membiasakan membaca wirid niscaya akan diampun dosanya oleh Tuhan, sekalipun dosa itu sebanyak buih di laut. Maksudnya ini bukan wirid. Tahu namanya wirid? Karena dipelirit disebut wirid. Wiridan ya. Padahal itu tidak. Yang disebut di sini adalah ya, sholat baca kemudian tasbih 3. Itu bukan menjadikan wirid. Ya, agar manusia itu di sini yang diartikan diampuni segala dosanya jika ia ditutup, karena Anda lihat itu penutupnya, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mulai dari tasbih subhanallah, tahmid, takbir, ya, Anda lihat itu adalah mentauhidkan Allah. Artinya tanpa bercampur dengan syirik. Maka dosanya diampuni walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Ya. Tapi kalau sudah bercampur syirik, maka surat 4 ayat 48, surat 4 ayat 116. Ya. Iya. Ya, surat 4 maka bisa syirik itu. Nah, 116 bukan 114, 116 ya. Nah, benar, 116. 48 sama 116. Semua dosa akan diampuni kecuali dosa syirik. Artinya di sini adalah tidak bersyirik, bukan merit. Nah, ya, itu. Teruskan. Dalil ke-18 tentang tempat membaca doa yang paling baik. Nabi kita telah bersabda, artinya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah ditanya pada suatu hari, di mana tempat doa yang paling bisa diterima Tuhan? Jawab beliau, tengah malam buta dan di belakang sembahyang yang wajib. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Al-Azkar pagina 66.
Nah, ini ya ada yang salah ini. Di belakang. Ya, jaufal lailil akhiru tubuh. Ya. Jaufal lail akhiru. Ketika Ya. malam. Malam ketika mendekati akhirnya. Ya, bukan tengah malam ini, tetapi malam ketika mendekati akhirnya. Memang kalau di al-azkarnya sendiri apa, Ustaz? Hah? Kalau di al-azkarnya sendiri apa? Sama. Sama seperti ini. Iya. Ya, cuma enggak di al-azkarnya. Enggak. Yang di sini malam ketika mendekati akhirnya. Oh, dirubah sama dia. Lah ya itu kan bahasanya, makanya bahasa Arab ini kalau sudah di bahasa Indonesia kan, ya. Coba kemarin yang Ghazali, tidak ada sunnah membaca ya, tidak. Tetapi dikatakan di sini diperkenankan membaca. Loh begitu Imam Nawawi mengatakan, bukan sunnah tahu, diartikan sendiri kemarin saya katakan. Diartikan sendiri sunnah membaca. Karena itu dapat menguatkan. Dari mana perkataan sunnah? Mana tunjukkan bahasanya sunnah dalam bahasa Arabnya itu? Tidak ada di situ. Jadi dihukumi sendiri itu susah. Karena kita dianggap itu tadi orang bodoh. Ya. Dan di belakang sembahyang yang wajib maksudnya itu apa? Bukan zikir itu tadi, tetapi ini bab doa gitu ya. Jadi setelah ini ya, di belakang sembahyang yang wajib. Jadi sesudah sholat wajib. Paham ya? Itu. Ya. Itu maksudnya di situ. Tetapi di riwayat yang lain diperkenankan ya, itu di akhir ketika setelah membaca tasyahud. Ada riwayat yang lain setelah membaca tasyahud sebelum salam. Itu adalah waktu dan kedudukan. Ini waktu saja ya, afdol ya, waktu yang makani yang paling baik. Ya, afdol makan. Ya, sebaik-baiknya waktu untuk berdoa. Tetapi ini tentang perlu diketahui tadi bab zikir, bukan bab doa. Seharusnya ini masuk doa, nanti kita bagian belakang. Ya. Mohon maaf Ustaz. Betul. Sepertiga waktu malam terakhir yang dimaksud itu kira-kira berapa lama Ustaz? Kira-kira berapa jam? Iya. Kalau malam itu mulai jam berapa ya? 12. Setengah 4 lah. Isyaknya jam berapa dulu? Jam berapa? Jam 8. Ya, 9. Jam 7 ya. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 4 ya? Bagiin 3. Berapa? 6 ya? 8, 9, 10, 11, 12, 1. Jam 1. Mau 1 ke atas, 1 terakhir kan ya. 1. Jadi 2, 3 langsung 4 subuh. Mulai jam 2. 4 itu yang masuk sepertiga tadi. Iya. 3 jaman ya. 3 jam. Ya. Panjang ya waktunya ya. Paling afdol lagi mendekati subuh. Tetapi jangan sampai subuh. Karena sunnahnya adalah setelah azan subuh tidur. Klesetan. Bukan tidur sek lo ya, klesetan. Ya, nah itu. Ngelihat lewat. Karena kita ini terlalu pendek. Kalau di Saudi enak ya. Oh, karena mereka tahu paham klesetan. Kita begini ya. Lanjut kan. Habis sholat sunnah saja ada 2 rakaat ringan saja. Sholat sunnah subuh ya, itu Rasulullah sunnahnya itu cepat, ringan. Ringannya Rasul setelah Al-Fatihah membaca kulhu.
kuliah. Baru rokat yang kedua kulu seperti waktu selesai tawaf. Itu Rasul itu paling cepat. Kata Aisyah, seolah-olah Rasul tidak membaca Al-Fatihah. Saking ringannya. Kalau begitu Rasulullah kalau membaca Fatihah itu panjang, Pak. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wes kita kelewat itu sudah. Kalau lihat itunya lo ya. Karena Aisyah itu menganggap bahwa seolah-olah Nabi tidak baca Fatihah. Saking ringannya. Ya. Kita ini terus terang sholatnya masih terburu-buru. Ada lagi ini ya. Kalau Anda ingin sehat, maka sholatlah. Ada pelatihannya, bayar 300.000. Ya, bukan pusatkan. Jadi ini untuk sport. Kalau Abu Sangkan itu sholat khusyuk, pelajaran sholat khusyuk, ya. Ini sholat untuk sehat. Dalilnya maudhu padahal dipakai. Dalilnya palsu, maudhu. Oh, dipakai dalil. Nanti saya tunjukkan itu, ya. Fadhol, silahkan. Maka seharusnya bagi setiap orang Islam supaya memperbanyak doa pada tengah-tengah malam, ketika udara tenang, ketika suasana sepi, dan pada ketika selesai mengerjakan sembahyang yang 5 waktu. Oleh karena itu, maka sikap sebagian umat Islam di tanah air kita yang tidak mau zikir dan mendoa sesudah sembahyang tidak serasi dengan hadis Nabi Muhammad SAW ini. Ada sedikit yang salah, ya. Maka seharusnya bagi setiap orang Islam supaya memperbanyak doa pada tengah-tengah malam, ketika udara tenang, ketika suasana sepi. Ya, itu salah. Dasarnya salah. Dalilnya adalah Allah turun ke langit dunia tiap-tiap malam ketika malam tinggal sepertiga malam. Ya, kenapa demikian? Loh, harus tanya, ya. Dalil lagi itu kan hadis. Kenapa demikian? Karena pada saat itu Bapak banyak sekali sihir. Anda boleh buka surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Loh, Anda lihat itu artinya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Artinya semakin malam semakin. Makanya sihir itu tidak ada siang bolong. Tidak ada. Ya. Artinya kegelapan malam manusia itu maka kita disuruh. Kalau Anda mohon maaf rezeki Anda yang bisnis model saya begini nih ya, sepi ya, nadahnya pada begitu. Karena apa? Oh, namanya orang nggak suka lo ya. Persaingan banyak lo ya. Doa. Ya mohon. Takutnya apa? Ada orang yang tidak suka. Loh, begitu terhindar. Gitu loh. Makanya ini bangun. Surat berapa lagi? Surat 32 ayatnya 16. Sampai buka. Gampang kan? Untuk menghafal Quran itu mudah. Surat 32 separuhnya 16. Mana ya? Gimana? Ketemu? Surat 32 ayatnya 16. Bacakan. Ya.
artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Nah, itu lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Artinya apa? Bangun malah menjauh. Kemudian silakan teruskan. Sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Itu cara berdoa. Ya, itu caranya. Sudah sampai di situ dulu aja, ya. Nggak usah teruskan. Dalil yang ke-19. Dalil yang ke-19 artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW, barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Teruskan sebanyak 100 kali tiap-tiap hari, maka hal itu sebanding pahalanya dengan pahala memerdekakan 10 orang budak, dan dituliskan untuknya 100 kebaikan, dan dihapus baginya dosa 100 kejahatan. Hal itu benteng baginya dari bahaya setan iblis sehari-hari itu. Tiada amal yang lebih dari itu kecuali membaca lebih banyak dari itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Sahih Bukhari juzuk 4 pagina 80-81 dan dinukil oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkar pagina 17. Nah, itu ya. Itu la ilaha illallah atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini lebih dari 100 hadis yang menerangkan ini. Ya, dari berbagai macam perawi. Ya, surat